Hai guys, balik lagi sama gue Andre and welcome to hielectronic.id. Ingat gak sih kalau sebelumnya itu kita pernah nge-review, bukan nge-review sih, tapi kita tuh jatuhnya test claim dari salah satu smartphone dari Samsung. Yes, betul banget, yaitu Samsung Xcover 5 itu loh. Ingat gak sih, yang katanya HP atau smartphone terkuat di muka bumi ini loh. Nah, kalau kemarin kita udah test claim smartphone Xcover 5, dan sekarang gua juga mau test claim lagi nih. Masih dari produk Samsung, dan ini tuh saudara kembarnya Xcover 5. Adik kakak lah kalau misalkan bisa dibilang gitu ya. Nah, udah ada nih di tangan gua, namanya Samsung Tab Active 3. Bener banget. Ini tuh versi tabnya, dan kita akan buktikan apakah kekuatan dan ketangguhannya sama aja nih kayak Samsung Xcover, atau malah enggak gitu. Penasaran kan? Kalau gitu seperti biasa, kita masuk intro dulu. Oke guys, sebelum gue melakukan tes pada tablet ini, gue kasih tahu dulu sekilas tentang Samsung Tab Active 3 ini. Pertama gue bahas dulu ya kesan pertama gue lah ngelihat Samsung Tab Active ini, yaitu kelihatan kokoh. Yes, kesan pertama gue dari tampilannya ya. Karena kalau kalian bisa lihat nih, tabnya sendiri tuh lumayan tebel nih, lumayan tebel, dan juga kalau bisa gue bilang sih lumayan berat ya. Kalau dibandingin sama tab lain atau misalkan iPad ya. Untuk harganya sendiri, Samsung Tab Active 3 ini dihargai sekitar harga 6 jutaan. Kalau dilihat dari kekuatannya mungkin worth it sih. Tapi kalau misalkan dari spek, misalkan buat kalian pakai main game berat-berat, nggak tahu deh menurut kalian gimana? Oke guys, jadi ini menariknya kalau kemarin yang di Samsung Xcover nggak pakai case ya. Memang desainnya kalau dari depan itu seolah-olah tuh terlihat case-nya yang tebal gitu. Nah, tapi kalau misalkan di Samsung Tab Active 3 ini tentu beda gitu. Ternyata tabnya itu pakai case nih. Bisa gue kasih lihat ya guys, pakai case gitu kan. Case-nya itu juga memang tebel dan kalau menurut gue kuat banget sih. Suaranya juga agak keras gitu ya guys. Kalau misalnya kita pukul-pukul gini. Nah, mungkin case-nya ini yang bikin tabnya sendiri jadi tahan banting sih. Dan pada bagian atas case-nya terdapat tempat untuk penyimpanan apa ya? Ini dia nih, stylus pen-nya. Tapi agak susah sih, bentar. Ini nih. Begini bentuk stylus pen-nya. Ringan banget dan ukurannya itu pas banget nih di tangan gue. Oke, kalau kita buka tabnya nih, bentuknya sama aja sih kayak Xcover. Ya namanya juga adik kakak gitu kan. Samanya dari segi apa? Nih, di penutup tabnya ada karet yang melilingin gitu. Ini yang membuat tabnya itu jadi tahan air karena begitu air masuk ke tabnya, maka akan ditahan sama karetnya ini. Yang kedua nih, persamaan dari Xcover sama Galaxy Active Tab 3 ini, yaitu ada di baterainya yang replaceable banget. Satu yang bikin gua terkejut adalah di dalam tabnya ini ada yang namanya logo NFC gitu. Padahal penutup baterainya tuh nggak ada logo NFC. Ini cukup membuat gue speechless sih. Dan baru gue sadarin gitu, kalau ternyata di case-nya itu juga dicantumin logo NFC-nya. Nanti kita coba deh, kali ya apakah berfungsi gitu NFC-nya. Oke, mari kita bahas sedikit untuk spesifikasinya. Jadi, untuk Samsung Tab Active 3 ini memiliki ukuran 8 inci dengan storage 4 GB, internal storage 64 GB. Ada juga sih yang storage-nya itu 128 GB, tapi yang gue punya ini sekarang ukuran 64 GB. Kalau merasa kurang storage-nya juga bisa ditambah dengan yang namanya micro SD yang bisa mencapai 1 TB. Tapi kalau misalkan 1 TB itu kira-kira buat nyimpen apa ya guys kalian itu? Terus juga baterainya sendiri punya kapasitas 5050 mAh yang jika digunakan untuk nonton video itu bisa tahan selama 11 jam. Tapi mungkin juga buat kalian yang sering pakai internetnya nyala gitu, terus dipakai untuk browsing, streaming, terus juga main game ya kira-kira bisa tahan 8 jam aja sih. Oh ya, untuk pengecasannya juga nih, udah support yang namanya fast charging juga. Gue agak-agak kaget sih, karena
di tab Samsung ini, gue kaget karena udah fast charging. Biasanya tab Samsung itu jarang sih yang ada fitur fast chargingnya gitu. Jadi nggak perlu nunggu lama buat kalian itu yang pengen ya dari 0% sampai 100% ya pokoknya cepet deh. Terus juga untuk kamera belakangnya punya resolusi 13 megapiksel. Sementara kamera depannya itu punya resolusi 5 megapiksel. Udah kali ya itu aja sih spesifikasi detailnya dari gue gitu. Ya nggak spesial banget sih sebenarnya. Oh ya mungkin secara tombol yang tersedia itu hampir sama gitu dengan yang dimiliki sama Samsung X-Cover, yaitu punya tombol Active Key untuk tombol pintas untuk membuka aplikasi yang sering kalian gunakan. Langsung aja kali ya kita mulai tes untuk menguji kebenaran dari klaim yang diberikan oleh Samsung ini. Pertama yang akan gua tes adalah katanya tab aktif ini bisa digunakan meski tanpa baterai. Wow, bisa digunain tanpa baterai. Oke, mari kita coba kali ya. Sekarang kita buka bagian belakangnya, kebetulan ini bisa dibuka. Ini baterai dari Samsung Tab Active 3 bisa kita lepas ya. Oke guys, jadi percobaan yang pertama, tes yang pertama itu berhasil ternyata. Setelah gue coba, gue lepas baterainya, terus gue colok ke Samsung Tab Active 3 ini, tetap bisa nyala dan bisa gue gunain. Mari kita lanjut ke uji klaim yang kedua, yaitu uji layarnya nih. Nah, katanya nih meski dalam keadaan basah, layarnya tetap bisa digunakan. Nah, mungkin klaim seperti ini nih yang cocok untuk para pekerja yang di outdoor gitu. Misalnya kayak kerja proyek, terus juga hujan, tapi masih harus ngecek proyeknya misalnya. Nah, mungkin itu sih alasannya kayaknya, atau bisa jadi untuk ya bocil-bocil gitu yang aktif banget lagi makan sambil dikasih tabnya, air tumpah gitu ke layar gini. Nah, mungkin begitu alasan dibuatnya ya. Daripada bingung mikirin alasannya, kita coba tes aja. Langsung aja, mari kita buktikan. Oke, thank you. Kita coba cipratin terlebih dahulu kali ya. Oh, masih bisa dipakai nih. Oh. Oke, nggak ada masalah. Kita coba buka aplikasi, kita geser-geser. Oke, udah. Lagi. Oh, ternyata masih belum ada masalah. Ya langsung aja lah kita coba siram. Oke, dan kalau kita siram bener-bener nggak bisa kita operasikan dengan baik lagi seperti tadi ya guys. Kita coba dulu. Oke, layar di airnya udah. Oh bisa, setelah layarnya itu penuh dengan air, kita coba pencet layarnya nggak bisa. Ternyata setelah airnya kita tumpahin ke bawah dan udah bersih, sudah bisa dioperasikan dengan baik untuk layarnya. Good job, mantap Samsung. Oke guys, jadi setelah kita lakukan tes kedua, tes berikutnya lah, yaitu kita siram, kita cipratin air. Ya kalau menurut gue ya kesimpulannya di tes ini, kalau misalkan airnya dikit gitu ya, basahnya tipis-tipis gitu, layar masih bisa kita sentuh, masih bisa responsif gitu layar. Tapi kalau misalkan full terendam gitu airnya gitu, banyak gitu ya, nempel di layar, itu udah bener-bener nggak bisa digerakin sih guys. Lanjut aja, kita tes yang terakhir, tes klaim yang paling menegangkan banget nih kalau menurut gua. Yap, betul banget, yaitu tes tahan banting.
Kalau di video sebelumnya, di HP XK Pro 5 kita udah tes daya tahan bantingnya. Yes, dan hasilnya cukup memuaskan banget ya. Paling resikonya ya lecet-lecet dikit-dikit gitulah, lecet-lecet tipis. Karena memang kita tesnya di waktu itu tuh di luar ruangan gitu. Kan yang XK Pro 5 terbukti tahan banting gitu kan. Ya masih oke lah ya, karena ukurannya juga kecil dan cukup ringan. Tapi kalau dibandingin sama tab yang kayak gini nih, tab Active 3 yang ukurannya lebih besar dan lebih berat dari yang XK Pro 5, kira-kira hasilnya akan tetap sama atau beda nih? Ya udah deh, langsung aja mari kita buktikan. Akan gua banting atau gua jatuhin ke ketinggian 1 meter kira-kira ya. Langsung aja kita coba kali ya. Oke. Kayaknya gue kurang puas sih sama percobaan pertama tadi. Kita banting lagi kali ya guys. Kita coba sekali lagi gitu. Gue penasaran gitu loh. Tadi kan segini. Gimana kalau misalkan segini deh ya, segini ya. Kita coba ya, oke. Oke, 3, 2, 1. Ternyata udah jatuh guys. Kita ambil dulu kali ya. Ambil, ya gua agak ngeri-ngeri sedap sih. Tadi agak tinggi juga kan. Cuma dari fungsional semuanya masih oke sih. Terus gua sentuh-sentuh layarnya gitu masih ini kali ya. Masih, oh iya masih berfungsi dengan baik. Kita coba kamera, mungkin kamera ya masih berfungsi dengan baik lah ya sejauh ini ya. Gue merasa begitu sih. Dengan jatuh tadi 1 meter, terus tambah lagi di atas 1 meter, ternyata hasilnya masih sama. Masih nggak ada kerusakan bahkan ya. Semuanya masih berjalan normal. Oke, kita coba lihat di sini. Guys tuh, nggak ada bekas-bekas baret mungkin ya. Padahal tadi jatuhnya lumayan kenceng di sisi-sisi sebelum layar ya. Case-nya ini aman-aman aja. Terus juga di layar kita lihat nih, nggak ada retak atau bompel atau boncel lah ya, kita lihat. Terus kita lihat ke bagian belakang juga tuh. Wow, keren banget sih. Nggak ada bekas-bekas kayak gompel gitu ya akibat jatuh. Semuanya masih kayak awal kita belum tes ya. Masih oke. Nih, di sini juga nggak ada minus. Oke, itu aja guys. Kesimpulannya dari tes 3 tadi guys, menurut gue ya mungkin kita bahas dari awal kali ya. Dari yang namanya tes dicas tapi baterainya dilepas. Dan ternyata menurut gue masih bisa berfungsi dengan baik gitu lah ya. Walaupun baterainya nggak ada, terus sambil dicas tetap bisa digunakan gitu. Ini keren banget sih. Terus habis itu juga tes yang kedua juga terlewati dengan mudah, yaitu kita siram dengan air, kita cipratin dengan air, tetap bisa berjalan gitu loh. Layarnya normal-normal aja. Tapi kalau misalkan kalian siram bener-bener full layar ya, itu bener-bener nggak berfungsi sih. Cuma untuk kalian yang memang pakai untuk aktivitas di luar rumah, kayak sering banget kena hujan gitu, ini recommended banget untuk kalian beli, worth it banget untuk kalian beli, karena kecipratan air yang cukup banyak aja tadi masih bisa berfungsi dengan baik gitu. Apalagi kena hujan, asal bukan hujan yang deresnya minta ampun gitu loh, mungkin itu baru nggak bisa kalian pakai gitu. Terus lanjut ke tes yang ketiga gitu, menurut gua dengan dibanting-banting kayak gitu, terus kita juga udah ngasih lihat kan guys, hasilnya kayak apa gitu, nggak ada baret, terus juga sistem masih berjalan dengan normal, kamera juga nggak ngeblank gitu, padahal kita banting dengan kenceng. Pokoknya ini nih, Tab Active 3 itu luar biasa deh. Samsung Galaxy Tab Active 3 memang menurut gua recommended buat orang-orang yang emang cerobohnya di luar nalar gitu ya, yang tiap menit mungkin bisa banting HP gitu, atau sengaja atau nggak disengaja gitu. Menurut gua ini recommended banget, cocok banget buat kalian, dan juga untuk kalian pekerja-pekerja outdoor gitu ya, yang sama aja cerobohnya mungkin ya, ini recommended banget buat kalian. Mantap. Oke guys, itu tadi review dari gue mengenai Samsung Tab Active 3 ini. Kalau kalian ada yang ingin ditanya mengenai tab ini, atau mau request barang apa lagi nih yang mau kita review juga, boleh banget, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik dari Hai Elektronik. Thank you for watching, see you in the next video, and ciao!